Salam. Halo kakak, saya ucapkan selamat datang dalam podcast Ruang Istimewa, Pewarta Istimewa Kuartir Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini bersama saya Niken Dwinda Arnelita, dan tentunya saya tidak sendiri nih kakak, karena hari ini saya ditemani oleh Kak Intan nih. Halo Kak Intan. Halo Kak Niken. Ya, gimana Kak Intan kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak Niken. Alhamdulillah Kak Intan, hari ini kita akan melaksanakan podcast episode pertama ini ya Kak Iya, Intan ya. benar, episode pertama. Iya, luar biasa sekali. Nah Kak Intan, pada podcast episode pertama ini kita akan membahas nih lebih dalam terkait sumbu filosofi Yogyakarta. Nah mungkin Kak Intan boleh dong dibantu jelaskan sebenarnya alasan apa sih kok kita ini mengangkat tema sumbu filosofi Yogyakarta nih Kak? Oke, jadi gini, di DIY ini khususnya untuk pramuka DIY itu ada istilah yang namanya pramuka istimewa. Nah, untuk pramuka istimewa ini jadi harapannya anggota pramuka yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini bisa mengenal budayanya di DIY itu. Jadi makanya karena sumbu filosofi ini termasuk budaya yang dimiliki Jogja, jadi semua anggota pramuka yang ada di ini perlu tahu gitu loh Kak Niken. Oke, jadi salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Betul. Yogyakarta ini ya Betul, Kak Intan. Oke Kak Intan, pada podcast kali ini tentu saja kita berdua juga ditemani lagi ya Kak. Iya. Ada tamu spesial nih Kak. Dimana di sini ada Kak Arsa. Ya, Kak Arsa. Dimana Kak Arsa ini merupakan seorang pemuda yang berasal dari Bantul ya. Ini kita mendapatkan informasi bahwasanya Kak Arsa Rintoko, Magister Seni ini pernah mengikuti lomba Pemuda Pelopor tahun 2017, kemudian juga tergabung dalam Korps Musik Prajurit Ketanggung. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih bersama Kak Intan dan juga Kak Arsa terkait sumbu filosofi Yogyakarta. Betul. Nah, kan sekarang udah hadir nih Kak Arsanya. Oke. Sebelumnya selamat datang Kak Arsa. Terima kasih Datang, Kak Kak Arsa. Niken, Kak Intan. Iya, salam kenal ya Kak sebelumnya. Salam kenal kembali. Kak Arsa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga Kak Niken dan Kak Intan juga begitu. Amin. Alhamdulillah. Oke, tadi kan udah dikenalin singkat lah ya Kak Arsa. Nah, mungkin kalau dari Kak Arsa sendiri bisa lebih detail mungkin ya, kita jadi bisa lebih deket nih sama Kak Arsa. Kalau Kak Arsa mungkin boleh perkenalkan diri. Oh ya, untuk teman-teman sahabat Pramuka Istimewa ya di Yogyakarta, perkenalkan nama saya Arsa Rintoko, yang dulu juga pernah mengikuti kompetisi Pemuda Pelopor Nasional bidang sosial budaya dan pariwisata yang diselenggarakan oleh Kemenpora RI. Selain itu saya juga sebagai abdi dalam Keraton Yogyakarta, di mana saya tergabung dalam 2 divisi sekaligus atau 2 golongan, yaitu yang pertama adalah prajurit, saya tergabung di dalam Bergodo Ketanggung. Yang kedua saya juga sebagai abdi dalam Kerido Mardowo golongan Wiyogo, yang dalam hal ini saya bertugas sebagai pemain gamelan gitu. Oke, ini terlihat sangat sibuk dan juga menarik ya Kak. Oh iya. Dan mungkin kakak juga penasaran kira-kira untuk sehari-harinya memang Kak Arsa menjalankan tugas seperti itu atau ada liburnya apa enggak sih ya Kak? Mungkin ada yang penasaran juga nih Kak. Mungkin bisa diceritakan Kak Arsa. Ya, untuk kegiatan saya pribadi sehari-hari memang hampir setiap hari saya pasti sowan ya, istilahnya sowan ke keraton. Karena memang saya tergabung dalam 2 golongan sekaligus. Jadi memang kemudian konsekuensinya hampir setiap hari saya pasti sowan dengan mengenakan busana seperti yang saya kenakan sekarang ini. Selain itu saya juga ditugaskan sebagai pengajar di SMKI Yogyakarta, di mana itu sekolahan saya dulu, SMK Negeri 1 Kasihan Bantul atau SMKI Yogyakarta di jurusan tari. Walaupun saya lulusan jurusan karawitan, tapi saya ditugaskan untuk mendampingi di jurusan tari untuk mendampingi mata pelajaran iringan tari. Selain itu saya juga setahun terakhir
ditugaskan juga di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya AKNSBY, itu di Jalan Parangtritis, di mana di sana kampus ada jurusan karawitan, tari dan ukir kulit yang juga di bawah pimpinan Pak Gubernur secara langsung. Itu meluluskan D1 gitu. Keren. Kalau jadi abdi dalam ini Kak, udah dari kapan? Oh ya, kalau awal mulanya sebagai abdi dalam itu saya sudah sejak setelah SMP ya, sekitar tahun 2009 pertengahan itu saya masuk ke abdi dalam prajurit dulu. Saya melewati masa magang selama 3 tahun dan saya ditetapkan resmi awalnya di Bergodo Jogokaryo itu tahun 2012. Itu berbarengan saya lulus dari SMKI itu. Sampai sekarang. Sudah cukup lama nih ya kan ya. Betul. Oke, mungkin boleh juga disampaikan motivasi awal kakak kenapa kok mengabdikan diri dalam abdi dalam nih ya kak sebutannya. Kira-kira apa sih kak awalnya yang membuat kakak aku pengen nih seperti ini? Mungkin bisa disampaikan kak. Kak Niken dan Kak Intan, memang karena mungkin ya yang pertama dan utama karena memang panggilan jiwa ya mungkin bisa disebut seperti itu, karena memang ada niat baik secara lahir maupun batin, karena ada ketertarikan atau panggilan saya untuk bagaimana saya meneruskan generasi-generasi sebelumnya sebagai abdi dalam keraton. Di sisi lain memang karena mungkin pengaruh faktor lingkungan juga, karena di rumah banyak abdi dalam, tidak hanya abdi dalam prajurit tapi abdi dalam golongan yang lain juga, sehingga itu mungkin yang secara langsung membuat saya juga tertarik kenapa saya tidak meneruskan pendahulu-pendahulu saya seperti yang sudah saya ketahui mengabdikan diri di keraton. Selain itu juga faktor mungkin pendidikan, karena kebetulan saya juga sekolah di sekolahan seni ya di jurusan karawitan, sehingga setelah saya menjadi abdi dalam prajurit itu setelah saya lulus S1 di ISI, saya kemudian juga menyusul mengabdikan diri di abdi dalam Wiyogo di keraton sebagai pemain gamelan seperti itu kak. Oke, jadi banyak faktor nih ya Kak Intan Iya. yang membuat Kak Arsa ini mau terjun di bidang apa ya istilahnya kebudayaan juga ya Kak Arsa ya. Oke, Kak Arsa, mungkin karena kita sudah mengenal lebih jauh tentang Kak Arsa nih, dan kita langsung menuju ke topik utama kita atau materi utama kita, yaitu terkait Sumbu Filosofi Yogyakarta. Nah, mungkin bisa disampaikan nih Kak Arsa, sebenarnya Sumbu Filosofi Yogyakarta itu secara singkatnya apa sih Kak? Oh ya Kak Nike dan Kak Intan, memang kemarin belum lama ya kita dengar Yogyakarta ditetapkan sebagai kota warisan dunia ya oleh PBB di pusat ya di dunia. Kemudian sebelumnya kita dengar juga ada diusulkan di UNESCO ya, memang badan yang menangani tentang sumbu filosofi. Namun demikian karena memang ini nanti hanya sebatas yang saya ketahui saja, karena mengingat saya tidak banyak tahu sebenarnya karena memang bukan bidang saya tentang sumbu filosofi, tapi akan saya sampaikan sebatas apa yang saya ketahui. Kemarin belum lama kita mendengarkan kabar baik untuk Yogyakarta, memang sudah ditetapkan sebagai kota warisan dunia, di mana di dalamnya yang dimuat adalah mengenai sumbu filosofi. Jauh sebelum itu saya mengetahui tentang artikel-artikel yang membahas berkaitan dengan hal tersebut. Yang satu di antaranya yang paling pokok adalah adanya sumbu imajiner, di mana keberadaan keraton Yogyakarta ini diadakan di Yogyakarta yang dulu bernama Hutan Beringin Pacetokan kalau nggak salah. Semoga nggak salah. Itu di Alas Bering namanya. Itu kemudian didirikan sebuah keraton baru yang
setelah perjanjian Giyanti oleh Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Habis I itu mendirikan keraton yang sekarang letaknya itu yang sekarang kita ketahui itu di sana. Itu bagaimana beliau Pangeran Mangkubumi ini berkonsep tidak sembarangan. Jadi memang semua diperhitungkan di mana titik letak keraton yang akan dibangun itu strategis. Di mana dalam Sumbu Imajiner ini ada satu titik yang akan didirikan keraton itu di antara diapit sungai-sungai, kemudian di antara juga gunung dan lautan, di mana kepercayaan yang dianut itu memang ini merupakan daerah strategis. Kalau orang Jawa mungkin daerah yang seimbang, tidak bakal terjadi adanya bencana dan sebagainya, itu memang diperhitungkan. Mungkin kalau secara agama ada tempat yang ada karomahnya, mungkin ya seperti itu bisa juga. Yang di situ nanti dibangun pusat pemerintahan Yogyakarta itu kemudian menjadi dalam harapannya menjadi kota yang besar dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Kira-kira seperti itu Kak untuk kemudian kemarin diajukan di UNESCO sebagai kota warisan dunia. Sebenarnya kalau dibahas banyak ya, panjang tentang nanti sampai pada bangunan-bangunan yang dibangun seperti Tugu Jogja dan Panggung Kerapyak atau Kandang Menjangan itu satu garis dari Merapi, Tugu, Keraton, Panggung Kerapyak sampai Laut Selatan ya. Kemudian diapit oleh sungai, di mana di sebelah barat ada Sungai Winongo, Bedok dan Progo, dan yang sebelah timur keraton ada Code, Gajah Wong dan Opak Oyo. Lah ini di mana tengah-tengah ini dipercaya merupakan tempat yang disakralkan, tempat yang cocok untuk membangun satu pemerintahan, pusat pemerintahan waktu itu. Setahu saya seperti itu Kak, awal mula dari adanya Sumbu Filosofi, di mana dibangun bukan tanpa sebab, tapi banyak makna yang terkandung di dalamnya yang kemudian divisualkan dalam simbol-simbol tertentu yang ada di keraton dan sekitarnya gitu. Nah, tentang Sumbu Filosofi ini Kak, kalau tidak salah kan ada istilah Sangkan Paraning Dumadi. Nah itu maknanya apa Kak? Yeah. Untuk sepanjang yang saya ketahui memang ada konsep Sangkan Paraning Dumadi yang memang kita lahir di dunia ini tentu mempunyai janji juga bakal atau akan mati ya. Semua orang yang hidup pasti akan mati, semua makhluk yang hidup pasti akan mati. Itu orang hidup itu tentu harus punya tujuan mau kemana, kita ini dari mana, mau kemana, bekalnya apa, seperti itu. Kemudian disimbolisasi dalam wujud Sumbu Filosofi, kita bagaimana sebagai makhluk Tuhan itu mempunyai jalur atau jalan yang sesuai dengan ajarannya. Kemudian bagaimana kita berkehidupan yang sesuai kodratnya manusia, yang bagaimana memenuhi daripada ilmu-ilmu kemanusiaan yang harus kita lakukan sebagaimana manusia yang sempurna, seperti itu. Ya ini jadi di setiap titik dari Sumbu Filosofi Yogyakarta ini tentunya memiliki makna yang sangat luar biasa ya Kak Intan ya. Iya Kak. Iya, mungkin kalau boleh dijelaskan juga nih Kak, bagaimana Sumbu Filosofi ini terwujud dari dalam masyarakat Yogyakarta itu sendiri Kak? Yeah. Karena memang kita sebagai masyarakat Jogja, kalau dirunut dari masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono pertama ya, karena adanya Jogja itu karena adanya perjuangan dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama atau Pangeran Mangkubumi. Nampaknya sudah ditanamkan
jiwa-jiwa kejogjaan ya kalau seperti sekarang ini mungkin bisa disebut, karena Sultan ini mempunyai semboyan bagaimana masyarakat atau pengikutnya waktu itu harus menanamkan jiwa kesatria yang ada di dalamnya, yang kemudian nanti diaplikasikan dalam berkehidupan, bahkan sampai berkehidupan sehari-hari. Semboyannya pun juga merata, kemudian diaplikasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, semboyan dari watak atau jiwa kesatria ini yang disebut sebagai istilahnya adalah nyawiji, greget, sengguh, dan oramingko. Nah, ini nampaknya saya sebagai salah satu pelaku seni atau budaya di Jogja ini kemudian merasakan bagaimana ajaran-ajaran leluhur itu mengaplikasikan semboyan yang sudah dicetuskan oleh Pangeran Mangkubumi itu tadi. Bahkan sampai pada tidak hanya kepribadian masyarakatnya, tapi apa saja aspek yang ada di Jogja ini, seperti halnya mungkin cara berbusana ya, bagian dari kebudayaan ya, cara bertutur kata, bertingkah laku, kemudian sampai pada kesenian itu, kalau saya khususnya dalam kesenian ada di dalam gamelan, produk-produk seni seperti gending, tarian, kemudian seperti bangunan bahkan ya, sampai kalau luasnya bangunan-bangunan, kemudian hal yang lain juga nanti seperti pemilihan penanaman tumbuh-tumbuhan di dalam keraton ini, semua satu rasa, satu satu dasar seperti yang saya katakan tadi, yaitu nyawiji, greget, sengguh, oramingko. Jadi memang itu ajaran yang sudah ditanamkan untuk bagaimana membentuk karakter masyarakat Yogyakarta yang sampai sekarang ini kita ketahui seperti itu. Ya, Kak Intan, ini keren banget ya Kak Intan. Jadinya dengan adanya hal tersebut, sejauh ini masyarakat Jogja itu memang dikenal sebagai masyarakat yang seperti ramah, kemudian lemah lembut, sopan santunnya juga terkenal banget seperti itu ya. Jadi harapannya Kakak Pramuka juga bisa menerapkan hal-hal tersebut di kehidupan sehari-hari nih ya. Iya. Oke, Kak Intan, mungkin ada yang dikepoin lagi nih dari Kak Arsa nih. Nah, ngomong-ngomong soal kayak bangunan-bangunan yang berkaitan dengan sumber filosofi atau keraton gitu-gitu Kak. Kalau tumbuhan-tumbuhan gitu emang ada ketentuannya ya Kak untuk ditanam di sana? Ya, sejauh yang saya ketahui ya, walaupun ini sebenarnya bukan bidang saya karena saya hanya di keraton kan satu divisi di seni budaya. Yang saya ketahui, contoh kecil yang saya ketahui, tumbuhan yang ditanam di dalam keraton. Di pelataran Bangsal Kencono atau di dalam Kedaton itu banyak tanaman sawo kecik. Nah, itu juga ditanam oleh para leluhur, itu bukan tanpa sebab, tapi dia punya harapan ya bahwa sawo kecik ini diambil dari istilah kecik ini, kita punya harapan yang becik seperti itu. Bagaimana di dalam kita berkehidupan ya, bagaimana caranya manusia itu bisa memilah antara yang buruk dan yang baik. Yang baik ini yang kemudian dalam bahasa Jawa itu istilahnya adalah becik. Nah, itu salah satu contoh tanaman pun sampai diperhitungkan. Apalagi hal-hal yang lebih krusial dalam kehidupan kita ini, tentu semua harus kita pertimbangkan untuk kita lakukan secara bersama-sama gitu. Tanaman pun ada maknanya ya Kak Intan ya. Berarti tidak hanya di keraton ya, atau di jalan-jalan pun ditentukan? Iya, jadi di dalam sumbu imajiner yang dikonsep oleh Pangeran Mangkubumi ini, tumbuhan-tumbuhan seperti gayam, seperti pohon asem itu. Di dalam keraton ada pohon kepel. Bagaimana orang mengepalkan tangan ini berarti
menunjukkan suatu tekad bulat yang bagaimana kita melakukan suatu misi agar visi dapat tercapai dan sebagainya. Kalau dibahas banyak dan saya terus terang saja nanti saya khawatir salah berkata atau menyampaikan gitu. Tapi itu kurang lebih seperti itu ya Kak. Yang perlu kita ketahui. Baru bahas soal tumbuhan aja banyak. Iya. Gimana udah nyangkut yang lain-lain Iya. kan. Bisa sampai kapan ini kayak gitu ya. Oke, Kak Arsa, tadi kan sudah terkait dengan ada kebudayaan masyarakat, kemudian ada kaitannya dengan bangunan dan juga tumbuh-tumbuhan ya mungkin ya. Jadi setelahnya mungkin kita mau tanya nih, di sepanjang titik Sumbu Imajiner itu apakah ada tempat-tempat wisata yang sekiranya bisa menjadi spot kunjungan gitu untuk para wisatawan? Rekomendasi Kak, rekomendasi. Iya. Biar kita juga tahu nih Kak, kalau mau main itu sambil belajar di mana sih Kak gitu. Ya, itu kenapa Jogja ini kemudian menjadi salah satu destinasi wisata unggulan ya. Tidak hanya memamerkan wisata yang hanya untuk hiburan semata atau hura-hura saja, sebenarnya tidak hanya sedangkal itu. Di Jogja itu kalau kita kemudian melakukan wisata, kunjungan wisata sambil menyelam minum air ya, refreshingnya dapat, tapi dapat ilmu belajar juga. Iya, belajar juga tentang kebudayaan yang paling dapat kita rasakan secara langsung. Nah, ini bangunan-bangunan di keraton yang dulu merupakan mungkin ada bekas perjuangan ya para pahlawan yang lalu, kemudian ada bangunan-bangunan bersejarah yang lain yang juga cagar budaya itu sekarang saya lihat ada geliat pariwisata di sana, di mana ternyata memang masyarakat juga membutuhkan untuk edukasi, untuk refreshing, bahwa kita sejenak untuk mengingat-ingat bagaimana pikiran kita dikembalikan kepada keadaan di masa lampau. Kadang masyarakat ternyata juga membutuhkan hal-hal seperti itu, sehingga di Jogja saya lihat sekarang yang dipandegani oleh Gusti Bendoro, Kanjeng Ratu Bendoro, itu juga nampaknya pariwisata di Jogja sekarang hebat sekali, apalagi sudah dipadukan dengan majunya teknologi. Bagaimana sekarang kalangan muda khususnya itu nggak ada 5 menit sekali pasti pegang gadget HP atau apa gitu. Jadi untuk penyebarluasan publikasi kepariwisataan ini sangat mudah sekali. Seperti halnya selain keraton ya, kayak keraton juga dibuka untuk wisata. Sekarang juga Wahana Rata atau dulu Museum Kreta, itu sekarang Wahana Rata itu juga dibuka dan kemudian dikemas oleh keraton. Bagaimana juga mengikuti perkembangan zaman, bagaimana kita standarisasi museum ya, yang Wahana Rata itu dibuat museum itu menarik untuk generasi sekarang seperti itu ya. Selain itu masih ada juga ya untuk di sekeliling keraton ya yang berkaitan adanya mendukung pencanangan kemarin Sumbu Filosofi itu, ada juga Taman Sari ya. Itu ramai sekali sepanjang masa itu, sampai sekarang masih menjadi objek wisata unggulan juga Taman Sari. Kemudian selain itu di sekitar kemarin belum lama saya ini launching heritage di museum Benteng Vanderburg. Nah, itu juga sekarang mulai dikemas bagaimana di dalam Benteng Vanderburg itu bisa kita menampilkan Jogja melewati museum yang ada di sana. Itu yang dulunya benteng itu sepi sekali, saya amati itu. Tapi kemarin ramai pengunjung pas saat launching itu di launching oleh Pak Menteri itu dari Kemendikbud, Pak Nadiem itu. Artinya apa? Bahwa adanya penetapan Jogja sebagai sumbu filosofi dunia ini ya, yang diakui oleh dunia, ini justru malah kesempatan
bagaimana kita khususnya untuk generasi muda ini mengenalkan Jogja di kancah dunia. Karena memang Jogja yang dengan beragam nilai budaya ini ternyata dipresentasikan ke dunia ini tidak kalah saing dengan kota-kota besar, kota-kota budaya di dunia yang lainnya. Seperti itu Kak Intan dan Kak Niken. Banyak banget ya Kak ya. Iya. Dan tentunya antusiasnya juga cukup tinggi nih dari masyarakat yang penasaran, juga pengen belajar sambil berlibur tadi ya Kak Intan ya. Jadi nggak cuma liburan doang, sambil belajar, Betul sambil sekali. dapat ilmu baru kan ke Jogja. Nah, sejauh ini kita juga sudah dapat ilmu baru ya Kak. Baru ngobrol doang aja Iya. dapat ilmu. Apalagi kita terjun langsung ya Kak Iya. ya. Iya, Kak. Oke, luar biasa sekali ini memang terkait sumbu filosofi ini memang perlu kita kenalkan ya Kak. Seluas mungkin agar semuanya bisa tahu nih. Gak cuma kita-kita aja ya Kak Intan ya. Betul. Iya. Oke. Kalau Kak Arsa sering ini nggak Kak? Sering ke tempat-tempat wisata gitu? Memang Kalau- setiap hari. Apa setiap hari ya? Saya ini kan orang pertunjukan ya, jadi saya biasanya malah datang ke wisata itu malah ikut andil untuk mempertunjukkan seni pertunjukan di sana untuk mendukung kepariwisataan itu. Salah satu contoh di Museum Sono Budoyo. Kita ketahui dulu yang waktu masih mungkin sepi pengunjung ya. Sekarang Sono Budoyo itu di alun-alun utara. Wah, hampir tiap hari, tiap malam ada pertunjukan di sana. Saya ikut di sana juga. Wah, itu Iya. salah satu daya tariknya juga ya Kak Iya. Intan. Oh itu setiap hari ya pertunjukannya? Iya, setiap malam itu. Wah, harus nonton nih Kak Iya, Intan. berganti-ganti ada wayang kulit, wayang orang topeng, dan yang lain sebagainya di sana. Bahkan ada workshop, ada kalanya di situ. Itu juga bagian dari pendukung ya, elemen pendukung adanya sumbu filosofi. Itu nanti secara tidak langsung tentu akan mendongkrak ekonomi masyarakat, UMKM, bagaimana masyarakat ketika banyak wisatawan ya kita berlomba-lomba ya berbisnis dengan adanya pariwisata itu dapat membangkitkan perekonomian warga masyarakat di Jogja. Seperti itu. Harus pintar mengambil peluang ya Kak ya. Iya. Kalau ada peluang langsung aja diambil ya Kak. Iya Jangan dong. ragu-ragu. Jadi yang berkunjung dapat ilmu, dapat Iya, seneng ya kan. seperti itu. Yang punya Jogja, yang Juga di Jogja dapat juga dapat income, dapat iya. ilmu. Semuanya dapat manfaat. Jadi Iya. merata ya Kak. Iya, seperti itu. Oke, apa lagi nih ya Kak Iya. yang kita harus gali dari Kak Arsa ini ya? Nah, Silakan. penasaran nih sama Kak Arsa ini abdi dalam. Nih mungkin yang nonton belum tahu nih detail tentang abdi dalam tuh apa, kehidupan sehari-harinya gimana, apakah ada pantangan-pantangan atau apa gitu Kak? Ya. Oke, seperti saya sebagai abdi dalam ya. Memang saya lihat sekarang generasi muda tidak seperti satu dekade paling enggak atau sebelumnya lagi, bahwa mungkin image di masyarakat kalau abdi dalam itu mindsetnya di masyarakat wong tua-tua kasepuan. Kemudian mungkin kita nggak bisa sulit untuk hidup secara normal. Dalam hal ini adalah mungkin perekonomiannya, atau kalau abdi dalam itu orang-orang yang kuno. Tentu saja itu salah besar, karena yang saya temui di keraton setelah saya masuk sebagai abdi dalam itu tidak sekuno yang dibayangkan orang-orang pada umumnya. Padahal abdi dalam ini merupakan aparatur yang penting. Itu salah satu sebagai penjalan pemerintahan di keraton yang sekarang ini mempunyai peran penting di dalam keistimewaan di Yogyakarta ini. Untuk abdi dalam, jadi awalnya karena memang saya panggilan jiwa yang saya katakan tadi ya, bagaimana saya kemudian niat dan minat itu kemudian sekarang adanya keraton yang mengikuti perkembangan zaman itu, anak-anak muda kemudian juga
mindsetnya mulai terbuka bahwa keraton ini yang sekarang sudah sangat maju kebudayaan, kemudian teknologinya juga, kemudian perkembangannya sangat pesat, itu nampaknya anak muda juga mulai tertarik. Oh ternyata tidak kuno, tidak seperti yang saya bayangkan, sehingga orang-orang kalangan dari masyarakat baik tua maupun muda ini sekarang akhir-akhir ini banyak yang kemudian minat menjadi abdi dalam gitu. Bahkan kalangan terpelajar, orang-orang yang pendidikannya paling enggak S1 ya, yang S2 saja banyak, yang S3 ada. Makanya keraton ini sekarang memang mempunyai peranan penting untuk bagaimana keistimewaan Jogja ini tetap lestari dengan daerah yang mempunyai banyak keunikan dan sejuta budaya ya, yang patut kita lestarikan itu. Seperti itu Kak Intan dan Menarik Kak. sekali nih ya Kak Intan. Ya, Kak Intan tertarik. Di pramuka saja. Di pramuka saja. Biar nanti Di pramuka semua saja. seimbang. Iya, betul lah. Kalau di abdi dalam tuh harus tinggal di keraton gitu enggak Kak? Oh, untuk kehidupan sehari-hari saya sebagai abdi dalam tentunya tidak ya. Saya di dalam abdi dalam itu ada 3 golongan. Abdi dalam Punokawan, abdi dalam Keprajan, dan abdi dalam prajurit. Kebetulan saya double di Punokawan yang pemain gamelan tadi, dan yang prajurit. Nah, kalau Keprajan ini adalah abdi dalamnya adalah orang-orang yang menjadi pegawai negeri sipil, PNS. Tuh, nanti kalau abdi dalam Punokawan dan prajurit dihonor langsung dari keraton. Kalau PNS tidak. Jadi semacam dibebas tugaskan seperti itu. Tapi abdi dalam Keprajan ini diakui sebagai abdi dalam keraton. Untuk keseharian para abdi dalam itu, kalau abdi dalam Punokawan ada istilahnya abdi dalam tepas yang memang setiap hari ke keraton. Dia yang ngurusis administrasi abdi dalam, kemudian perkantoran ya, selainnya perkantoran. Itu tiap hari di keraton. Kemudian kalau saya sebagai abdi dalam Chaos. Jadi di mana saya sowan ke keraton itu hanya sesuai jadwal Chaos. Saya sebagai abdi dalam Yoga ke keraton seminggu 3 kali. Senin Rabu itu sowanan wajib atau patuh istilahnya. Kemudian yang minggu ini giliran perkelompok, pereh istilahnya, pereh. Nah, keseharian abdi dalam ini yang abdi dalam Chaos, yang hanya ke keraton itu sesuai jadwal Chaos, ini di luar keraton tentu punya kehidupan, punya pekerjaan sendiri. Dimana kalau kita menjadi abdi dalam ya konsekuensinya pekerjaan di luar itu harus bisa menyesuaikan. Sebagaimana saya bisa tetap menjalankan tugas saya sebagai abdi dalam. Kalau yang abdi dalam tepas kantor ini tentu setiap hari. Yang dulu memang honornya itu ya memang hanya kekucah atau honor dari keraton yang mungkin ya kita bisa bilang tidak seberapa. Tapi semenjak ada dana keistimewaan ini bisa dikatakan kita ada penghasilan tambahan dari dana keistimewaan itu, seperti itu. Seperti yang masih kuliah, banyak abdi dalam yang masih kuliah. Ya bisa, keraton karena memang dengan kemajuan zaman seperti ini keraton kemudian apa ya istilahnya bisa mengerti terhadap anak-anak muda yang masih kuliah atau sekolah, bahkan sekolah, tapi mau atau berkeinginan mengabdikan diri di keraton. Kita bisa ada seperti keraton ada pemakluman, ada nanti dikhususkan yang masih kuliah selesai dulu. Nah, nanti kebisaan mereka itulah yang kemudian dipisungsungkan atau diabdikan untuk keraton. Yang penari kalau saya di kesenian di Rido Mardowo di seni budaya, yang kuliah diisi ditari ya mengabdikan diri di keraton di golongan konco bekso atau matoyo itu ya memang kebisaan mereka nari dibutuhkan di keraton.
Kemudian saya di Karawitan, tugas saya yang dibutuhkan kebiasaan saya dan teman-teman menabuh gamelan. Seperti itu contoh kecilnya. Itu nanti kalau dibahas struktur abdi dalam itu banyak. Panjang ya. Nah, ini yang Krido Mardawa saja golongan di dalamnya banyak, ada dalang, ada wiyoga itu pemain gamelan, ada tari ya bekso atau matoyo, ada kagunan yang di dalamnya itu kagunan bermacam-macam lagi, ada yang buat wayang kulit, konco wiguna, buat keris, konco meranggi, konco batik membuat batik jarik, ada konco bludir atau bordir yang membordir, dan nanti selain Krido ada lagi yang lain. Nah ini salah satu contoh di Krido saya contohkan. Nah itu jadi itulah kehidupan abdi dalam, bagaimana dia mengabdikan diri untuk keraton, namun juga dia bisa tetap hidup selayaknya masyarakat biasa pada umumnya, seperti itu Kak. Tapi seenggaknya keraton tidak menutup kesempatan untuk anak-anak muda gitu ya Kak. Iya. Justru malah harapan keraton sekarang ini bagaimana anak muda ini tetap punya kesempatan, bahkan diprioritaskan untuk menjadi abdi dalam keraton sebagai penerus aparatur budaya, sebagai abdi dalam keraton itu. Seperti itu. Kalau bukan anak muda siapa lagi nih ya Kak yang akan Kalau bukan meneruskan? anak muda siapa lagi kalau bukan kita. Oke, bisa dicatat nih Kak Pramuka ya. Yeah. Poin penting Yang juga punya ini. antusias buat ini abdi dalam lah. Bisa magang dulu. Ya ada magang dulu ya Kak. Iya, dan nanti ada masa magangnya. Iya, itu bisa dicatat Kak. Iya. Oke, luar biasa ya Kak, sangat beragam dan juga unik dan juga sangat menarik ini apa yang telah disampaikan oleh Kak Arsa. Mungkin kita mau kepo lagi apa waktunya habis ini Kak? Apa kita dikasih teng ya? Oke, mungkin karena kita sudah hampir di penghujung sesi podcast ini, Kak Arsa, boleh dong diberikan closing statement-nya, terutama terkait Sumbu Filosofi Yogyakarta untuk kakak-kakak pramuka terutama. Ya, untuk kakak-kakak pramuka ya, dimanapun berada, saya hanya berharap ya sebagai salah satu yang mungkin yang masih saya anggap saya masih muda ya mungkin Ya, sebagai masih dong. salah satu generasi muda, dan juga Kak Niken, Kak Intan juga bagaimana kita khususnya yang ada di Jogja ini dengan adanya penetapan Jogja sebagai kota warisan dunia ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin bagaimana untuk Jogja ini berkontribusi untuk dunia di berbagai aspek kehidupan. Marilah kita jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa Jogja ini sebagai kota warisan dunia yang bisa dapat kita manfaatkan keberadaannya untuk bagaimana mencetak masyarakat yang sejahtera dan yang tentunya membudaya ya, untuk dapat dipancarkan ke seluruh dunia. Seperti itu Kak Niken dan Kak Intan. Jadi gitu teman-teman, ini sudah dapat pesan dan saran nih buat kakak semua yang tergabung di Pramuka, khususnya DIY apalagi ya. Nah ini kita yang harus berperan nih. Jadi sebagai anak muda kita lestarikan budayanya, karena kita sudah punya budaya-budaya yang sangat istimewa gitu kan, udah sampai dunia loh ya kan, masa mau disia-siakan? Iya. Gitu. Harus dilanjutkan ya Kak ya. Iya dong. Dan terima kasih juga Kak Arsa sudah berkenan ini. Sama-sama Kak Intan, Kak Meluangkan waktunya Niken. dia Kak, tadi habis Sama-sama. acara langsung Saya ke juga sini. Terima Iya. kasih sekali Selalu produktif ini Kak Arsa ini. diberi kesempatan di sini. Iya, semoga di lain waktu juga bisa bertemu lagi ya Kak Arsa dan Iya, Kak Intan ya. iya, amin. Jangan lupa buat teman-teman, tadi sudah direkomendasikan tempat-tempat wisata yang mungkin dari teman-teman yang dari luar DIY yang mau ke Jogja, nah itu bisa jadi rekomendasi ya. Betul, kita ulik bagaimana sih Sumbu Filosofi Yogyakarta terutama ya Kak ya. Iya. Jadi nggak cuma rekreasi, tapi bisa belajar juga biar tahu sih gimana sih istimewanya Jogja gitu. Benar, kita sama-sama main ke Jogja ya Kak ya. Betul. Bisa kita dampingi kalau kita ada waktu ya. Ketemu bareng Kak
insya Allah ya Kak bisa, Arsa ya. insya Allah. Kita didampingi Kak. Boleh. Oke, baik Kak, demikian tadi mungkin untuk podcast episode pertama ini. Semoga dengan adanya podcast ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, terutama kaitannya dengan melestarikan kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada podcast kali ini bersama dengan Kak Arsa tadi. Kami tunggu kakak-kakak untuk menonton podcast ini, dan juga kami harap kakak bisa menonton podcast di episode selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih dan salam pramuka. Salam.